Assalamualaikum. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah. Semuanya dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam dengan materi rotasi dan revolusi bumi. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita semangat dalam belajar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Wah, kira-kira bumi kita sedang melakukan gerakan apa ya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Setiap benda di alam semesta berputar pada porosnya atau berputar pada sumbunya. Begitu juga dengan bumi kita. Apa sih itu rotasi? Rotasi adalah berputar pada sumbunya. Bumi berotasi dari arah barat ke arah timur atau berlawanan arah jarum jam. Rotasi bumi menyebabkan matahari tampak muncul dari timur dan bergerak ke barat. Namun, sebenarnya bukan matahari yang bergerak, melainkan bumi yang berputar mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi. Kala rotasi bumi adalah 23 jam lebih 56 menit. Nah, apa saja ya akibat dari rotasi bumi? Yuk, kita ikuti bersama-sama ya. Berikut ini merupakan akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, rotasi bumi mengakibatkan terjadinya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap ke matahari akan mengalami siang hari dan bagian yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Akibat yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat mengitari bumi. Seolah-olah matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Padahal sebenarnya yang bergerak bukanlah matahari, melainkan bumi yang berputar mengelilingi matahari. Yang ketiga, terjadinya perbedaan waktu. Akibat rotasi bumi yang keempat, yaitu terjadinya gaya sentrifugal. Apa itu ya gaya sentrifugal? Gaya sentrifugal adalah gaya yang arahnya menjauhi pusat. Gaya sentrifugal ini akan mengakibatkan bumi pepat di bagian kutub. Akibat rotasi berikutnya, yaitu terjadinya penggembungan di bagian tengah dan terjadi pemampatan di daerah kutub. Hal ini disebabkan oleh gaya sentrifugal. Percepatan gravitasi bumi lebih besar di daerah kutub daripada daerah khatulistiwa. Akibat berikutnya yaitu perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Selanjutnya, pembelokan arah mata angin. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut
berkaitan dengan perbedaan waktu sebagai akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di beberapa wilayah bumi. Perbedaan waktu yang diakibatkan oleh rotasi bumi dapat ditentukan berdasarkan garis bujur di tempat tersebut. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang membujur membelah bumi menjadi belahan barat atau bujur barat dan belahan timur atau bujur timur. Selain ada garis bujur, ada juga garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi. Garis ini seolah membelah bumi menjadi belahan bumi bagian utara atau lintang utara dan belahan bumi bagian selatan atau lintang selatan. Setiap tempat di permukaan bumi mengalami satu putaran penuh dalam sehari, yaitu 360 derajat. Terdapat perbedaan waktu di tempat-tempat yang berbeda letak meridiannya. Setiap 1 derajat berbeda 4 menit, atau setiap 15 derajat berbeda 1 jam. Atas dasar inilah diadakan pembagian wilayah waktu. Kota Greenwich di Inggris dilalui garis bujur 0 derajat dan ditetapkan sebagai pusat daerah waktu di dunia. Permukaan bumi dibagi menjadi 24 daerah waktu dengan selisih 1 jam untuk tiap-tiap daerah waktu. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Dengan letak astronomis, Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yakni waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, dan waktu Indonesia bagian tengah. WIB atau wilayah waktu Indonesia bagian barat meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. WITA atau wilayah waktu Indonesia bagian tengah meliputi wilayah Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur atau WIT meliputi wilayah Maluku dan Papua. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengamati peta pembagian waktu di Indonesia sebagai berikut. Terdapat WIB, WITA, dan WIT. Kira-kira daerah kita termasuk wilayah WIB, WITA, atau WIT ya? Sekarang, mari kita belajar menentukan waktu di berbagai daerah di Indonesia. Tiap daerah waktu yang satu dengan daerah waktu yang lain mempunyai selisih waktu 1 jam. Misalnya, apabila di Jakarta pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, maka di Makassar pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Dan
Di Papua, pukul 9 waktu Indonesia bagian timur. Nah, kalian bisa belajar lagi menentukan waktu daerah-daerah di Indonesia dengan melihat peta sebelumnya. Sekarang, perhatikan gerakan berikut ini. Apa ya yang sedang dilakukan oleh bumi? Ya, betul. Bumi sedang melakukan gerakan mengelilingi matahari. Siapa yang tahu apa nama gerakan tersebut? Ya, hebat! Bumi sedang melakukan revolusi. Apa itu revolusi bumi? Selain berotasi pada porosnya, bumi juga beredar mengelilingi matahari. Inilah yang disebut dengan revolusi bumi. Sekali mengelilingi matahari, bumi memerlukan waktu selama 365 lebih seperempat hari atau disebut 1 tahun Masehi. Bila kamu perhatikan, matahari yang terbit sebelah timur tidak selalu pada tempat yang tetap. Kadang-kadang agak sebelah utara atau kadang-kadang agak sebelah selatan. Tahukah kalian apa sebabnya? Hal ini disebabkan karena lintasan peredaran bumi elips dan poros bumi tidak tegak lurus, melainkan miring sekitar 23,5 derajat. Apa saja akibat dari revolusi bumi? Mari kita pelajari bersama-sama. 1. Perbedaan lama siang dan malam. Perbedaan lamanya waktu disebabkan proses revolusi bumi. Hal ini dapat dilihat di salah satu pulau bagian Norwegia yang memiliki waktu siang selama 21 jam. Daerah-daerah di utara dan selatan Khatulistiwa memiliki siang dan malam yang sama panjang. Pada saat matahari berada tepat di Khatulistiwa, yaitu pada 21 Maret dan 23 September. 2. Gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari yang seolah-olah bergeser ke arah utara dan selatan Khatulistiwa pada setiap tahun. Apabila kita lihat, matahari seolah-olah melakukan gerakan pergeseran dari utara ke selatan Khatulistiwa. Matahari tidak terbit dan tenggelam pada sisi yang sama setiap tahun. Kadang-kadang matahari terbit agak ke arah utara dan kadang-kadang juga terbit dari arah agak selatan. Akibat revolusi yang ketiga, yaitu perubahan kenampakan rasi bintang. Perbedaan rasi bintang disebabkan oleh perbedaan posisi pengamatan saat di bumi. Bumi selalu berevolusi, sehingga posisi bumi terhadap susunan bintang juga berubah. Akibat revolusi bumi berikutnya adalah terjadinya perubahan musim sepanjang tahun serta perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Daerah yang lebih dekat dengan matahari lebih banyak mendapat cahaya dan panas matahari, sehingga menjadi lebih hangat dan mengalami musim panas. Daerah yang kurang menerima cahaya dan panas matahari menjadi lebih dingin, sehingga mengalami musim dingin. Berikut ini
perbedaan musim pada belahan bumi utara dan bumi selatan. Pada 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Pada 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Pada 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan bumi selatan mengalami musim panas. Yeay! Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat untuk terus belajar. Sukses untuk kita semuanya. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.